Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Pondok Pesantren Termas di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur memiliki tradisi kuat yang disebut Naun, di mana santri tidak boleh pulang selama 3 tahun untuk mendalami ilmu agama. Berkat tradisi Naun, Pesantren Termas telah melahirkan tokoh-tokoh besar, mulai yang berprofesi sebagai dokter, pengusaha, hingga ulama atau kiai. Ada sebuah tradisi di Ponpes Termas yang bernama Naun, yaitu tinggal di pondok selama 3 tahun berturut-turut, tidak pulang sama sekali. Tradisi ini dimaksudkan sebagai tradisi mengalap berkah, supaya dimudahkan dalam belajar, rizki, dan hal baik lainnya. Rata-rata hampir semua santri sudah pernah mencicipi tradisi Naun tersebut. Aktivitas di pondok setiap harinya ada kelas belajar mengajar. Karena jumlah murid yang banyak, kelas dibagi menjadi 2 kelas. Kelas pagi untuk santriwati Madrasah Aliyah, sedangkan kelas sore untuk santriwati Madrasah Sanawiyah. Selain kelas belajar mengajar, ada juga ekstrakurikuler seperti baca qiro atau melakukan bacaan Al-Quran, nasyid atau hadroh, dan bulu tangkis. Prestasi yang terakhir kali dicapai menjadi juara umum porseni di Pacitan. Lulusan dari Ponpes Termas banyak yang sukses kembali di kota asalnya. Contohnya pendiri Pondok Lirboyo Kediri, salah satunya adalah lulusan Ponpes Termas. Sama halnya dengan pendiri Pondok Al-Fatih Temboro pun didirikan oleh alumni Ponpes Termas. Pondok Pesantren Termas merupakan salah satu perguruan Islam tertua di Indonesia. Dari tempat ini telah lahir ulama-ulama besar yang berjasa dalam pengembangan Islam di bumi Nusantara. Pondok yang sekarang berada di Jalan Patrem nomor 21 Termas Arjosari ini didirikan pada tahun 1830 atau hampir 2 abad yang lalu. Jauh lebih tua dari negara Indonesia itu sendiri. Sejarah berdirinya perguruan Islam Pondok Termas Pacitan tidak lepas dari sejarah pendirinya, yaitu Kiai Haji Abdul Manan, putra Raden Ngabehi di Pomenggolo, seorang Demang di daerah Semanten, pinggiran kota Pacitan. Kiai Haji Abdul Manan pada masa kecilnya bernama Bagus Darso dan terkenal cerdas serta tertarik terhadap problematika religius. Pada masa remajanya, dia dikirim oleh ayahnya ke Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan Kiai Hasan Besari. Selama mondok, Bagus Darso selalu belajar dengan rajin dan tekun. Karena ketekunan, kerajinan, dan kecerdasan yang dibawanya semenjak kecil, maka kepandian Bagus Darso dalam menguasai dan memahami ilmu yang dipelajarinya melebihi kawan-kawan sebayanya. Setelah Bagus Darso dianggap cukup ilmu, dia pulang ke Semanten. Di desa inilah beliau kemudian menyelenggarakan pengajian yang sudah barang tentu bermula dengan sangat sederhana. Dan karena semenjak di Pondok Tegal Sari sudah terkenal sebagai seorang santri yang tinggi ilmunya, maka banyaklah orang Pacitan yang datang mengaji. Dari sinilah kemudian di sekitar masjid didirikan pondok untuk para santri yang datang dari jauh. Namun beberapa waktu kemudian pondok tersebut pindah ke daerah Termas setelah dia menikah dengan putri Demang Termas, Raden Ngabehi Hanggawijoyo. Sedang Raden Ngabehi Hanggawijoyo itu sendiri adalah kakak kandung Raden Ngabehi di Pomenggolo. Berdasarkan pertimbangan itulah maka Bagus Darso kemudian memutuskan pindah dari Semanten ke daerah Termas dan mendirikan pondok pesantren yang kemudian disebut Pondok Termas.